Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pedoman penyusunan dan penulisan skripsi di Fakultas MIPA atau Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Garut. Nah, nah di sini saya akan langsung menjelaskan terkait apa saja yang ada di dalam skripsi karena seperti ini proposal tugas akhir, masa bimbingan, syarat skripsi, dan lain-lain sudah saya jelaskan pada pengenalan skripsi FMIPA di video awal. Nah, saya akan langsung ke isi atau format penulisan tugas akhir, di mana penulisan tugas akhir skripsi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara umum dulu, bagian awal seperti apa, inti seperti apa, akhir seperti apa. Nah, nanti pada video selanjutnya itu akan saya fokus ke contohnya. Jadi biar lebih kebayang cover itu harusnya seperti apa, kemudian bagian inti itu seperti apa, dan bagian akhirnya seperti apa. Nah, untuk bagian awal terdiri dari apa? Nah, terdiri dari halaman depan atau cover. Cover tuh yang biasanya di hardcover yang berwarna silver, kalau untuk farmasi berwarna silver. Nah, ini nama ditulis dengan huruf kapital. Semuanya untuk halaman depan atau cover itu semuanya huruf kapital dengan ukuran 14. Mana nih? Dengan ukuran 14, semuanya harus center, kemudian semua huruf kapital, kemudian spasinya itu spasinya 2, kemudian ada lambang, ini salah ya, harusnya lambang Universitas Garut, dia harusnya lambang Universitas Garut, kemudian dicetak dengan diameter, jadi logo atau lambang Universitas Garut dengan diameter 6 cm, jadi diameternya panjang lebarnya itu adalah 6 cm. Nama prodi nanti ada program studi S1 Sarjana Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Garut, semua ditulis dengan kapital. Nah, selanjutnya terus ada penyelesaian skripsi. Misalkan diselesaikan tahun 2020 itu ditulis. Nah, kemudian ada salinan halaman depan cover. Jadi hampir sama, cuma bedanya kalau yang depan cover itu di hardcover, sedangkan di belakang itu tidak. Terus ada lembar pengesahan dekan, jadi harus mencantumkan program studi S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di bawahnya dituliskan nama dekan. Kemudian lembar selanjutnya ada lembar persetujuan pembimbing. Nah, ada lembar persetujuan pembimbing. Jadi ada, kalau misalkan pembimbingnya 1 itu center, kalau misalkan pembimbingnya ada 2 itu nanti ada di kanan dan kirinya, di paling bawah. Kemudian ada hak jurusan farmasi ini. Nah, kutipannya seperti ini, jadi tidak bisa diubah. Kalian tinggal mengkopas aja kutipannya seperti ini, terus dimasukkan ke pernyataan hak jurusan. Kemudian ada deklarasi, abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, isi abstrak itu seperti apa? Itu yang kemarin dijelaskan pada video sebelumnya. Bagaimana cara menulis abstrak? Harus singkat dan jelas. Di mana abstrak itu harus mencakup IMRAD, intro, method, result, and discussion. Jadi harus ada IMRAD itu. Nah, maksimum 300 kata. Nah, kalau untuk beberapa jurnal memang dibatasi harus berapa. Kalau untuk abstrak deskripsi FMIPA itu maksimumnya 300 kata. Kemudian spasinya 1, jadi nempel. Kata kuncinya pada saat ada kata kunci itu harus maksimal 5 kata. Jadi dan disusun secara alfabet, misalkan dari A dulu, B, C, dan seterusnya. Nah, ini penulisan abstrak dalam bahasa Inggris itu harus jelas nih. Misalkan mau Inggrisnya British atau Amerika, itu harus konsisten. Jadi jangan sampai beda-beda gitu aksennya. Tensesnya nih. Untuk pendahuluan, reason,
tujuan, metode, hasil itu past tense, kesimpulan present. Nah, judul abstrak nih suka pada salah nih pada saat bikin abstrak Indonesia judulnya kan pakai bahasa Indonesia. Tapi pada saat pembuatan abstrak bahasa Inggris, judulnya pun harus bahasa Inggris gitu. Jadi judulnya bahasa Inggris, abstraknya pun dalam bahasa Inggris. Nah ini seperti tadi, pendahuluan itu harus present, tujuan past tense, metode dan hasil itu past tense, simpulan dalam bentuk present. Kemudian kata pengantar berisi pernyataan syukur, kemudian ucapan terima kasih, kemudian yang menunjukkan keterburukan penulis terhadap kekurangan dan rasa tanggung jawabnya. Nah, ini harus dibuat per poin, jadi dibuat dalam penomoran. Nomor 1, ucapan misalnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, orang tua. Yang ketiga, dekan. 4, pembimbing. 5, teman-teman, dan seterusnya. Kemudian ada daftar isi. Ini akan masuk nanti ada video khusus bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Ini, nah, kemudian di daftar isi itu harus ada semuanya masuk dari mulai abstrak, pendahuluan, sampai ke daftar pustaka dan daftar lampiran itu harus ada di daftar isi. Nah, penulisannya cukup sampai bab saja, misalkan bab 2 itu tinjauan pustaka. Bab 2.1 itu kulit. Nah, 2.1.1 anatomi kulit itu nggak perlu. Jadi cukup sampai kulit saja. Misalkan 2.1 kulit, 2.1 kulit. Nah, langsung aja ke 2.2. 2.2 misalkan membahas tanamannya. Itu daftar isi. Nanti contoh daftar isinya harus seperti apa nanti dijelaskan. Kemudian daftar lampiran berisi lampiran-lampiran menjelaskan kalau misalnya di tinjauan pustaka ada lampiran ditulis misalkan terlalu panjang kalau misalkan dicantumkan di daftar tinjauan pustaka ditulis di lampiran. Nih, terutama misalkan nih hasil-hasil nih di hasil di pembahasan misalkan determinasi nih bukti determinasi kan terlalu panjang atau terlalu banyak kalau misalnya kita simpan di dalam teks gitu. Makanya kita simpan di dalam lampiran. Foto-foto misalkan hasil tinjauan farmakologi, hasil anatomi yang kayak mikroskopik, makroskopik itu di foto-fotonya dicantumkan di lampiran. Nah, ini format lampiran. Jadi seperti ini. Lampiran, misalnya ada lampiran 1 dan judul itu ini semuanya kapital nih. Fontnya 12, TNR, kemudian kapital, bold, center, jadi semuanya di tengah. Spasinya 2, before afternya harus 0. Nih, harus diperhatikan ya, biasanya kan ada tuh before afternya dibuat 0. Lalu spasinya 1, before afternya 2, misalkan itu akan terlihat tidak seperti spasi 1 gitu, jadi harus dipastikan before afternya 0. Nah, misalnya ada lampiran 1, judulnya skema kerja, itu ditulis semuanya kapital, bold, dan center. Terus nih, mencantumkan gambar, ini kan contohnya gambar. Terus ditulisnya keterangannya seperti ini, gambar 4.1. 4 itu menandakan gambar tersebut disebutkan di bab 4. Misalnya di bab 4 dijelaskan, gambar skema kerja itu. Nah, gambar skema kerja itu bisa dilihat di lampiran sekian, jadi dituliskan. Atau enggak misalkan, hasil determinasi dari tanaman ini bisa dilihat di lampiran sekian. Berarti ditulis misalkan, gambar babnya bab berapa, 1 itu dia disebutkan berapa kali sih, urutannya keberapa sih misalkan. Yang pertama kali disebut gambarnya itu, ya udah berarti nomor 1. Kalau ternyata diisi ternyata ada gambar 1, kemudian di lampiran di gambar 2, ya berarti di sini 4.2. Nah, terus penulisan keterangan gambar itu yang boldnya itu hanya keterangannya saja, judul gambarnya itu nggak perlu bold. Terus, nah ini penulisannya, ini kapital hanya di huruf awal saja. Selanjutnya nggak ada yang kapital. Nanti beda dengan tabel. Nah, kalau di gambar itu seperti ini. Yang kapital cuma di huruf awal, kecuali nih kalau misalkan nama tanaman misalkan jambu biji berarti J-nya besar, B-nya besar. Jadi kalau selain itu
hurufnya kecil. Nah, kalau misalkan ada keterangan, misalkan nih, kalau untuk gambar makroskopik atau mikroskopik, A, B, C, atau 1, 2, 3 itu tuh sebenarnya apa? Tulis di sini. Caranya keterangan. Nah, kalau yang keterangan gambar itu dia center, kalau untuk keterangan itu dia rata kanan kiri. Jadi keterangan titik 2 ini semua harus seperti ini ya. Baku gitu. Keterangan titik 2 A. Kalau misalkan 1 sama dengan apa? 2 sama dengan apa? Penulisannya harus seperti ini nih. Garisnya. Spasinya 2, before afternya 0. Ini penulisan gambar. Nah, kalau untuk penulisan tabel itu beda lagi. Kalau gambar, ini kan gambar dulu baru judulnya. Kalau tabel, judul dulu baru gambarnya, baru tabelnya gitu. Jadi penulisan tabel itu beda nih. Kita bandingkan penulisan judul tabel itu judul gambar seperti ini, judul tabel seperti ini. Bedanya apa? Kalau judul gambar yang kapital hanya di huruf awal saja, kalau untuk tabel di setiap kata. Jadi setiap kata harus kapital kecuali kata sambung. Misalkan hasil absorbasi senyawa X dan senyawa Y. Nah, dan-nya itu, D-nya itu adalah kecil. Dan penulisannya itu harus center seperti ini dan di enter. Nah, kalau ini kan satu garis nih, keterangan gambar dan judul gambar. Kalau ini harus di enter. Jadi ini judul gambar, kemudian ini ini keterangan tabel, ini judul tabelnya. Nah, kemudian penulisan tabelnya seperti ini, formatnya nih, customnya seperti ini. Untuk yang di sini rata kiri, rata kanan, rata tengah. Keterangan sama juga seperti gambar. A misalkan apa, B apa, plus apa, negatif apa, atau minus apa. Spasinya 2, before afternya 0. Itu untuk penulisan tabel dan gambar. Nah, kalau misalkan ternyata lampirannya ada 2, misalkan nih ada dua gambarnya itu berlanjut dengan judul yang sama. Jadi tidak perlu ditulis lagi judulnya, cukup ditulis lanjutan dengan spasi 1. Jadi dia nempel. Beda kalau yang tadi itu spasinya 2 terpisah, kemudian di sini ditulis judul, kalau ini enggak. Nah, sama. Gambarnya juga sama. Misalkan gambar hasil determinasi ada 2 lembar. Terus gambarnya ada 2 kan, berarti ditulis aja di sini. Gambar 4.1 lanjutan. Jadi nggak perlu lagi ditulis judul gambar. Tabel juga sama, tabel 4.2 lanjutan. Nggak perlu lagi ditulis judul tabel. Ini nanti daftar tabel seperti apa, daftar gambar seperti apa. Sekarang lanjut ke ini bagian inti. Bagian inti itu terdiri dari pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 penelitian, bab 5 itu hasil dan pembahasan, bab 6 kesimpulan dan saran. Nih, semuanya untuk skripsi itu ditulis TNR. Nah, kalau untuk judul bab, misalkan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka ditulisnya fontnya ukuran 14, dicetak tebal, center. Nah, ini spasinya double atau spasinya 2. Ini nih. Jarak dari pendahuluan ke paragraf pertama 2 kali enter dengan spasi double. Isinya sama seperti di intro yang kemarin. Nah, untuk isinya itu ukuran hurufnya 12, spasinya juga double, before afternya 0 pt. Nah, tidak boleh ada subjek, kami, mereka, dia, aku, saya, itu tidak boleh. Nah, ini penulisannya, kalau misalkan ada, sebenarnya penulisannya kan kita mengikuti gaya Vancouver di mana penulisannya itu gini, ada nomor di atas. Gitu. Jadi Vancouver nanti akan dibahas juga di bagian nanti pembahasan terkait Mendeley. Ini penulisannya ada spasinya, ada jaraknya seperti ini, ada tabnya. Ini untuk bab 1, bab 2 juga sebenarnya sama saja penulisannya. Nah, cuma kalau pada bab 1 pendahuluan itu biasanya hanya berisi paragraf-paragraf saja dan biasanya tidak boleh lebih dari 2 lembar.
Kalau di bab 2, tinjauan pustaka dan seterusnya, biasanya nih ada subbab. Nah, penulisan subbab perlu diperhatikan harus seperti ini. Ini penulisannya sama ya. Judulnya 14, Times New Roman Center. Kalau untuk isinya 12, pasti double, before after 0. Nah, kalau untuk bab 2 sampai bab seterusnya, bab 6, kalau misalkan ada kesimpulan dan saran, itu harus tulisnya seperti ini. Misalkan nih, bab 2 berarti 2.1, ditulisnya judulnya apa. Terus ada lagi subbab, ditulisnya ini, 2.1.1 apa. Kemudian kalau misalkan ada lagi anak subbab, nah dimulai dari I, kemudian I kecil dalam dikurung, seperti ini. Nah, terus ada lagi nih ternyata setelah anak subbab itu ada lagi, berarti tulisnya A kecil. Kemudian setelah itu ada A kecil, ada lagi ternyata, oh, 1 seperti ini, begitu seterusnya. Ini juga sama nih, 2.2, 2.2.1. Kemudian 1 nih, 1, kemudian A, B, 1, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada taksonomi, biasanya nih hasil determinasi itu dibuatnya paragraf, jangan sampai dibuat harus dibuat per poin gitu, harus diuraikan, jangan dibuat paragraf, harus seperti ini. Nah, kalau subbab lebih dari 1 baris, pastinya single 1. Nah, ini penulisan gambar sama seperti penulisan pada lampiran. Jadi, yang besar cuma ini, kecuali ini kan insulin dia harus besar. Ini sama penulisan judul gambar seperti yang tadi dijelaskan. Nah, terus ini nih, kalau penulisan rumus kimia H2SO4, jadi harus ininya di bawah, 4-nya di bawah. Jadi, penulisan yang benar seperti ini. Nah, gambar penulisan struktur itu, jadi harus OH-nya seperti ini, disesuaikan fontnya. Misalkan TNR 12 ya berarti OHH NA itu ukurannya harus 12 TNR. Nah, gambar instrumen itu tidak boleh dalam bentuk kotak-kotak, artinya harus dalam gambar asli. Nah, ini penulisan tanda baca koma 1998 koma atau dalam kurung seperti ini. Terus kalau misalkan ada Permenkes, nggak apa-apa dibuat seperti ini. Istilah bahasa asing, baik Inggris, Jepang, dan lain-lainnya harus ditulis italik atau miring. Ini contoh tabel sama seperti tadi. Nah, ini keterangan plus itu apa? Ini sama. Nah, ini bab 2 ketinjauan pustaka itu 1 kali enter dengan spasi double. Dari tinjauan pustaka ke 2.1 2 kali enter spasi double, before afternya 0. Ini nih. Jarak tab yang 2.1 ke ini tuh harus sama semua ya, konsisten. 2.1 jaraknya berapa senti, 2.2 jaraknya berapa senti, itu harus sama. Nah, kemudian ini tinjauan pustaka bab 3 metodologi penelitian, sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya, bagaimana menyusun metodologi penelitian. Sama penulisannya, judul itu ukuran 14, kapital, kemudian bold. Kalau isinya 12 pasti double, before afternya 0. Bab 4 penelitian, kalau judulnya sama, kalau ada subbab juga ditulisnya sama. Nah, alat harus ditulis nih. Alatnya mereknya apa. Bahan juga harus ditulis bahannya nih. Kalau misalnya ada merek, harus ditambah tanda R seperti ini, disertai sumber bahan dan dibeli dari produsen yang mana. Nah, hewan juga ditulis. Kalau menggunakan tikus, galur, Webster, misalkan jenis kelaminnya, jantan atau betina, bobotnya berapa, dapatnya dari mana. Tuh, nih. Galur Swiss Webster bobotnya 25-35 gram diperoleh dari lab perhewanan Sekolah Farmasi ITB. Nah, kemudian prosedur kerja itu uraian itu harus jelas ya, sama seperti di video sebelumnya yang saya jelaskan.
Bab 5 hasil dan pembahasan itu harus jelas penomorannya seperti apa, itu sama seperti yang kemarin di bahasan sebelumnya. Ini penulisan singkatan harus seperti ini, jadi tidak ada spasi setelah tanda kurung buka maupun kurung tutup. Ini juga sama. Satuan volume harus jelas. Kalau pakai mikro ya berarti cari simbolnya mikro. Derajat juga harus jelas nih. Jadi bukan huruf O atau huruf 0 di superscript, tapi memang di simbol dicari memang yang derajat. Ini satuan konsentrasi harus dalam bentuk ini. Persen seperti ini, jangan ada spasi. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, rata-rata tidak boleh ada spasi di antara katanya. Kalau pakai tanda kurung juga tidak boleh ada spasi. Yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Bab 6 kesimpulan dan saran itu sama seperti tadi 6.1, 6.2. Daftar pustaka akan kita bahas di bagian khusus. Kemudian ini daftar pustaka akan ada bahasan khusus. Ini bagian akhir, ini biografi penulis dituliskan seperti ini. Nah, ini ya. Harus marginnya harus 4433, jadi harus dijelaskan. Penomorannya seperti ini, bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Nanti bisa di screenshot. Kemudian saya akan lanjut ke yang tadi, cover. Nih, format skripsi. Nah, ini cover, jadi ada nama mahasiswa, 2 kali enter, nama mahasiswa ke judul tugas akhir itu 2 kali enter, semuanya ukurannya 14, kemudian logonya logo Uniga dengan ini 6 cm diameternya, kemudian kalau ada program studi S1 farmasi, ini program studi kimia misalkan ditulis juga, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut tahunnya ini. Ini lembar pengesahan, nih, lembar pengesahan di atas, ini di center, kemudian ada di sini, dekan, nama dekan, nih pokoknya nama dekan dan gelar itu ke halaman akhir itu sebanyak 5 kali enter dengan spasi 1. Ini dari dekan ke sini spasinya 1, ini 5 kali enter dekan, kemudian enter 1, 2, 3, 4, 5, baru nulis nama. Terus dari nama dekan dan gelar ke bawah itu harus 5 kali enter dengan spasi 1. Judul, lembar pengesahan pembimbing judul seperti ini. Di tugas akhir, kemudian ada ini harus jelas ya, dia center, tapi dia itu rata kanan kiri. Enaknya sih dibuat box, kemudian ditulis ininya. Kata-katanya harus persis ya, seperti ini. Maksimal 4 baris, spasinya 2, before afternya 0. Ini ditulis pengerjaannya kapan. Nah, ini oleh ke sini itu harus jelas spasinya 2 kali enter, ini spasi 1. Ini harus nempel ya, spasinya 1. Disetujui oleh, ini 7 kali enter, spasi 1. Terus di bawahnya nama dosen dan gelar, terus tulis pembimbing utama. Pokoknya ini sudah cukup jelas di sini keterangannya. Penyerahan hak jurusan farmasi. Nah, ini kata-katanya harus plek sama seperti ini. Nah, ini. Jarak ke halaman akhir 2 kali enter, harus seperti ini bentuknya. Deklarasi juga, kata-katanya harus sama, yang membedakan itu adalah ininya, judul skripsi. Hurufnya TNR, spasinya 2. Nah, harus ada ini harus jelas. Pokoknya harus sama seperti ini. Posisinya harus sama, kata-katanya harus sama. Nah, ini abstrak. Ini judul penelitian, nama mahasiswa NPM, abstrak. Nih. Ini abstrak dalam bahasa Inggris. Judulnya dalam bahasa Inggris. Ini. Kata pengantar dibuat dalam judul dulu, terus ini ucapan terima kasih, terus nomor 1, 2, 3, dan lain-lain.
Nah, daftar isi penulisannya harus seperti ini ya. Ini semua kapital, nah kecuali subbab. Dan penulisan halamannya harus seperti ini. Jadi, I titik itu harus sejajar sama N. Kemudian I titik 3 itu harus sejajar sama N, 4 nih. Angka terakhir itu harus sejajar sama N. Misalkan ini nih, 10, 0 itu harus sejajar sama ini. Terus di sini harus kosong nih. Jadi batas titik-titiknya itu batasnya sampai sini. Di sininya kosong. Jadi dari kata-kata halaman segini, itu dia kosong. Jadi lebih rapi. Jadi I-nya tuh nggak nempel ke sini. Maaf, titik-titiknya tuh nggak nempel ke sini. Titik-titiknya nggak nempel ke sini. Ini spasinya 2, 1 kali enter dari sini ke ini. Nah, perlu diperhatikan juga penulisan babnya itu nggak perlu ditulis bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Cukup babnya 1 tanpa halaman, baru ditulis di bawahnya. Sejajar sama huruf A. 1 pendahuluan, 2 sejajar sama A, 3 sejajar sama A. Ini nggak perlu lagi kita tulis bab 1, bab 2, dan seterusnya, nggak perlu. Nih, kemudian daftar lampiran. Nah, daftar lampiran spasinya 2. Kemudian ini, semuanya kapital. Penulisan lampiran harus persis seperti ini. Kemudian 1 bisa sejajar huruf P atau sejajar huruf I. Kemudian judul lampiran itu harus kapital, titik-titiknya juga sama ya. Harus sampai sini. Penomoran halamannya juga huruf angka akhir itu harus sejajar sama huruf N ini. Ini juga sama nih, jadi kayak gini. Lampiran 1, 2, dan seterusnya. Semuanya harus kapital kecuali kata-kata halaman. Semuanya kapital kalau lampiran. Nah, kalau daftar tabel, itu yang kapital hanya ini saja, daftar tabel judulnya saja. Tabelnya ini dia seperti ini, terus penulisannya Romawi ya. 1 Romawi, 2 Romawi, tapi intinya mah angka. 4 Romawi, misalnya 4.1, 4-nya Romawi, 1-nya angka biasa. Nah, terus penulisannya kayak gini. Kalau tabel kan kapital setiap kata kecuali kata sambung. Misalkan formula dan basis lipstick. F-nya besar, B-nya besar, L-nya besar, tapi D-nya kecil. Penulisan halamannya pokoknya harus sama seperti ini ya. Spasinya 2. Nah, kalau daftar gambar yang kapital sama ini, yang membedakannya hanya di penulisan ini. Kapital hanya di kata awalnya saja atau huruf awalnya saja. Sisanya tidak kapital. Terus ini juga sama, Romawi angka biasa. Romawi angka biasa. Penulisan halaman seperti ini, penomorannya juga sama, titik-titiknya harus sampai sini. Jadi ininya kosong. Ini. Nah, udah paling ini untuk pedoman penulisan skripsi. Kalau untuk daftar pustaka nanti akan saya bahas khusus penjelasannya sambil saya bahas Mendeley seperti apa. Tuh, sekian. Semoga bermanfaat, semoga menjadi perhatian untuk semuanya, biar nanti pada saat membuat skripsi itu tidak kebingungan lagi, jadi sudah tahu patokannya seperti apa. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.